Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sidik selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya dan rekan saya untuk berpresentasi yang berjudul Dampak Perilaku Orang Tua Terhadap Anak dengan Gangguan Mental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ihsan dengan NIM 1251010018. Saya Nadifah Salma Ramadhani dengan NIM 1251010050. Dan saya Fitri Witawana dengan NIM 12510048. Baik, setelah perkenalkan, mari kita lanjut ke pembahasannya. Bab 1. Latar belakang masalah. Keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Pola asuh yang hangat, konsisten, dan suportif terbukti membantu anak, termasuk anak dengan gangguan mental, dalam mengelola emosi, beradaptasi, dan berperilaku sosial secara lebih stabil. Sebaliknya, pola asuh yang keras, tidak responsif, inkonsisten, atau emosional dapat meningkatkan kecemasan, perilaku agresif, serta memperburuk kondisi mental anak. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakteristik gangguan mental anak juga dapat memicu stres yang berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan dan perhambatannya perkembangan psikososial anak. Dengan demikian, perilaku orang tua berperan penting baik sebagai faktor pendukung maupun faktor resiko dalam perkembangan mental anak. Identifikasi masalah. Rumusan A. Perilaku dan emosi negatif orang tua seperti stres tinggi, kemarahan, komunikasi buruk, dan penolakan terhadap kondisi anak dapat meningkatkan gangguan emosi dan perilaku pada anak berkebutuhan khusus. Rumusan B. Pola asuh yang efektif, sportif, dan konsisten, serta keterlibatan aktif orang tua dapat menurunkan gejala gangguan mental dan mendukung perkembangan emosi serta perilaku adaptif anak. Nah, pembatasan masalah ini, penelitian ini difokuskan pada hubungan antara perilaku orang tua dan kondisi anak dengan gangguan mental seperti autisme, ADHD, kecemasan, dan gangguan emosi perilaku. Subjek dibatasi pada anak berkebutuhan khusus karena membutuhkan pola asuh yang berbeda dari anak pada umumnya. Aspek perilaku orang tua yang dikaji meliputi pola asuh, interaksi berhari-hari, ekspresi emosi, respon terhadap perilaku anak, serta bentuk dukungan atau penolakan terhadap kondisi anak. Dampak yang dianalisis mencakup perkembangan emosional, perilaku, dan sosial anak. Karena aspek ini paling sensitif terhadap pengasuh orang tua, penelitian ini tidak membahas faktor lain seperti biologis, genetik, ekonomi, maupun perkembangan kognitif dan akademik agar fokus analisis tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan rumusan masalah. Yang mana rumusan masalah itu ada yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk perilaku dan pola asuh orang tua terhadap anak yang terkena gangguan mental. Yang kedua, bagaimana dampak-dampak perilaku orang tua kepada anak yang memiliki perkembangan emosional dengan gangguan mental. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan apa saja bentuk perilaku-perilaku orang tua terhadap anak yang mempunyai gangguan mental. Yang kedua, untuk menjelaskan apa saja dampak perilaku orang tua terhadap perkembangan emosional, perilaku, dan solusi pada anak. Yang ketiga, untuk mengevaluasi perilaku orang tua yang bisa memperburuk dan memperbaiki kondisi mental anak. Dan yang keempat, untuk memberikan sebuah gambaran
pada interaksi orang tua anak yang efektif bagi perkembangan anak dengan gangguan mental. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoretis, yaitu memberikan sebuah kontribusi pada pengembangan ilmu psikologi keluarga dan psikologi perkembangan. Harus memperkuat temuan ilmiah dari berbagai jurnal Indonesia seperti Jurnal Keperawatan Jiwa, Jurnal Psikologi Pendidikan, dan Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia tentang pentingnya perilaku orang tua bagi kondisi mental anak. Yang kedua, manfaat praktis bagi orang tua sebagai pedoman adalah membangun pola asuh dan perilaku yang lebih suportif terhadap anak dengan gangguan mental. Bagi pendidik atau terapis, sebagian rujukan harus memahami dinamika keluarga dan penyusunan program intervensi. Bagi peneliti, selanjutnya menyediakan dasar kajian untuk penelitian lanjut dalam bidang kesehatan mental pada anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. A. Definisi dan teori gangguan mental. Yang pertama itu gangguan mental. Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan interaksi sosial seseorang. Yang kedua itu jenis-jenis gangguan mental, yaitu yang pertama itu depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, gangguan OCD, gangguan skizofrenia, gangguan stres, PTSD, gangguan bipolar. Nah, jadi ini penjelasannya itu yang pertama itu tentang depresi. Jadi depresi ini ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, hilang minat, dan perubahan nafsu makan serta tidur. Yang kedua itu gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan kecemasan umum. Yang ketiga itu skizofrenia. Jadi skizofrenia ditandai dengan delusi, halusinasi, dan gangguan berpikir. Yang keempat itu gangguan bipolar. Jadi gangguan bipolar ini biasanya ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrim dari mania ke depresi. Yang kelima itu gangguan makan. Jadi asupan makan yang dapat mengalami gangguan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan. Yang keenam itu gangguan obsesif kompulsif OCD. Jadi ditandai dengan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Yang ketujuh itu gangguan stres pasca trauma PTSD, muncul setelah mengalami peristiwa traumatis. Selanjutnya adalah faktor penyebab gangguan mental, yaitu yang pertama itu ada genetik, biologis, psikologi, dan lingkungan. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam gangguan mental menurut Pratiwi dan Rusinani 2022 ialah yang pertama itu genetik, yaitu faktor keturunan dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Yang kedua itu biologis. Biologis itu apa? Yaitu keseimbangan kimia di otak, infeksi atau kerusakan otak. Yang ketiga itu psikologis, yaitu trauma masa kecil, pelecehan, dan kehilangan. Yang kelima yaitu lingkungan sebagai stres kronis. Jadi lingkungan sosial yang buruk dan pengalaman hidup yang menantang. Yang keempat itu ada dampak pada anak, yaitu yang pertama itu perkembangan emosional dan sosial, yaitu anak bisa menjadi mudah marah, sedih, dan lain sebagainya. Perilaku itu munculnya perilaku tantrum, perubahan karakter, sulit tidur, dan lain sebagainya. Akademik itu gangguan konsentrasi, penurunan produktivitas, dan kesulitan menyelesaikan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Kesehatan fisik yaitu stres dan kecemasan dapat memicu keluhan pada alat pencernaan pada si anak. Next ada bab 3. Jadi itu bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Jadi di bab 3 ini kita fokusin ke penelitian. Jadi yang pertama itu tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini kita membuat karya tulis ilmiah menggunakan penelitian literatur review murni non lapangan. Oleh karena itu, tempat penelitian dilakukan secara daring, berarti itu online, dan di perpustakaan digital untuk mengakses berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan e-book yang relevan. Yang kedua itu ada waktu penelitian. Jadi waktu penelitian itu dilaksanakan dalam rentang waktu 3 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025.
Durasi waktu ini mencakup tahap pencarian, seleksi, ekstraksi, sintesis, dan penulisan hasil tinjauan pustaka. Yang ketiga itu ada subjek dan objek penelitian. Jadi objek penelitian ini informasi ilmiah yang terkandung dalam literatur, yaitu jurnal, buku, proceeding yang membahas mengenai dampak perilaku orang tua terhadap anak dengan gangguan mental. Subjek penelitian karakteristik literatur, yaitu subjek yang paling utama yang diteliti dalam literatur yang dikumpulkan adalah perilaku orang tua, gangguan mental pada anak, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian itu digunakan oleh penulis, yaitu tinjauan pustaka, sistematis, sistem literatur review, atau studi literatur. Yang kedua itu prosedur penelitian, yaitu mengikuti langkah-langkah dalam studi literatur yang harus memiliki format yang jelas, yaitu perumusan masalah, pencarian literatur, seleksi dan screening, ekstraksi data, analisis dan sintesis data, penyusunan hasil. Next, selanjutnya ada yang kelima, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu sumber data yang digunakan yaitu adalah data sekunder berupa publikasi ilmiah. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional kayak ISBN, Sinta, Scopus, DOAJ, dan lain sebagainya, buku, teks, e-book, dan proceeding, publikasi yang kredibel dari penerbit terkemuka. Yang kedua itu strategi pencarian, keywords. Berarti itu pencarian literatur dilakukan sesuai pada basis data digital seperti Google Scholar dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya itu perilaku orang tua keras kepada anak, yaitu anak menjadi terkena gangguan mental. Yang kedua itu parenting behavior and child mental disorder. Yang kata kunci yang ketiga itu pola asuh and depresi pada anak. Yang keempat yaitu parenting style and ADHD. Kombinasi lain yang relevan. Nah, terus yang ketiga itu kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu literatur itu berupa jurnal ilmiah, buku, atau proceeding. Jadi fokus utamanya adalah membahas hubungan antara perilaku atau pola asuh orang tua dan gangguan mental pada anak atau remaja. Publikasi dalam 11 tahun terakhir dari 2014 sampai 2022 untuk menjamin kebaruan data. Nah, terus yang tersedia dalam format teks lengkap, full text, dan mudah dapat untuk diakses sama siapapun. Nah, terus yang kriteria eksklusi ini literaturnya berupa opini, berita, atau paper yang belum direview. Preprint. Topik berfokus pada dampak gangguan mental anak terhadap orang tua, bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga itu bukan penelitian empiris, kualitatif maupun tinjauan, hanya sebuah laporan kasus tunggal. Lalu yang terakhir itu ada teknik analisis data. Apa itu teknik analisis data? Yaitu analisis deskriptif sintesis, deskriptif synthesizing analysis. Jadi yang pertama itu klasifikasi sebuah data, yaitu untuk mengelompokkan literatur yang terpilih berdasarkan dengan kesamaan topik, metodologi, dan temuan kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua itu analisis isi, yaitu menganalisis secara mendalam setiap literatur untuk mengidentifikasi sebuah pola, tema, variabel kunci, dan hubungan kausalitas sebab akibat antara perilaku orang tua dan jenis-jenis gangguan mental tertentu pada anak. Yang ketiga itu sintesis temuan, yaitu mengintegrasikan dan menggabungkan temuan dari berbagai literatur menjadi satu kesatuan narasi yang koheren. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku orang tua yang sangat dominan yang berdampak kepada anak dengan gangguan mental. Yang kedua itu menggambarkan jenis gangguan mental yang paling sering dipengaruhi oleh perilaku orang tua. Yang ketiga itu menarik kesimpulan umum mengenai dampak tersebut yang konsisten di seluruh literatur. Yang keempat itu interpretasi, menafsirkan sebuah hasil sintesis temuan untuk menjawab secara komprehensif pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di bab 1. Nah, selanjutnya itu ada di bab 4, yaitu temuan dan hasil. Nah, yang pertama itu temuan literatur. Nah, temuan literatur itu apa? Hasil penelusuran pustaka ditemukan 3 pilar utama mengenai bagaimana perilaku orang tua berdampak pada kondisi psikis anak, yaitu konsep mindful parenting dan resiliensi. Sumber jurnal dari Indrianti
2024, yaitu literatur terbaru menunjukkan perilaku orang tua yang menerapkan mindful parenting, hadir secara penuh, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengatur emosi diri sendiri secara signifikan untuk meningkatkan resiliensi daya tahan anak terhadap gejala depresi. Pola asuh sebagai struktur kepribadian, sumber buku Sandrock 2021 dalam Lifespan Development. Dalam buku dijelaskan, pola asuh autoritatif demokratis adalah perilaku ideal di mana orang tua mendorong kemandirian namun tetap memberikan batasan-batasan beserta kendali yang hangat. Yang ketiga itu transmisi trauma integrasi, sumber jurnal Saskara dan Ulio 2023. Temuan literatur dalam jurnal ini menyoroti fenomena toxic parenting. Perilaku orang tua yang manipulatif atau komprehensif terhadap anak sendiri menciptakan sebuah trauma yang mendalam sekali dan sampai ia hingga dewasa. Hal ini seringkali merupakan warisan perilaku yang diterima oleh orang tua dari kakek nenek sebelumnya. Lalu yang kedua adalah analisis data. Nah, berbagai data dari hasil penelitian terdahulu selanjutnya adalah analisis mendalam mengenai dampak perilaku tersebut. Analisis dampak kritik verbal berlebih dari Jurnal Psikologi Klinis Indonesia 2022 sampai 2023. Data menunjukkan perilaku orang tua yang memiliki high express emotion, sering mengkritik dan terlalu ikut campur, berkorelasi dengan tingkat kekambuhan pasien anak dengan skizofrenia, gangguan mental yang serius atau depresi berat sebesar 50% lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tenang. Analisis ini membuktikan perilaku verbal orang tua adalah lingkungan kimia bagi otak anak. Nah, yang kedua, analisis hubungan otoritas dengan harga diri, sumber buku Ali dan Asrori 2011 dalam Psikologi Remaja. Analisis data buku menunjukkan bahwa perilaku otoriter menuntut tanpa penjelasan memastikan inisiatif anak pada anak dengan gangguan mental. Perilaku ini mengakibatkan learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari, di mana anak merasa tidak punya kontrol atau kesembuhannya sendiri. Yang buku ketiga itu analisis peran pendampingan medis, survei AMHS 2023. Analisis data nasional menunjukkan perilaku orang tua yang memiliki literasi kesehatan mental yang cukup rendah cenderung melakukan penyangkalan denial. Akibatnya 80% anak dengan gangguan mental di Indonesia sangat terlambat sekali mendapatkan penanganan profesional karena perilaku orang tua yang lebih memilih jalur non medis atau menganggapnya sebagai aib, padahal tidak, karena bisa bikin anak bisa jadi bunuh diri karena sudah tidak kuat atas perilaku orang tua mereka. Nah, yang ketiga itu berarti yang terakhir dong ya. Nah, jadi referensi hasil penelitian itu menyimpulkan sebuah rujukan utama yang memperkuat argumen dalam karya tulis ini, yaitu yang pertama hasil penelitian Saskara dan Ulio 2023 Jurnal Pratama Widya. Jadi menyimpulkan bahwa perilaku toxic parenting seperti menyalahkan anak atas kegagalan orang tua adalah sebuah penyebab utama gangguan kepribadian pada anak. Anak lebih cenderung mempertahankan diri yang maladaptif seperti berbohong, kronis, atau menarik diri. Yang kedua itu hasil penelitian Regina dan Hidayat 2024, jurnal yaitu Jurnal Pendidikan dan Konseling. Penelitian membuktikan secara empiris bahwa sebuah dukungan sosial dari orang tua adalah predikator tunggal terkuat bagi kesembuhan anak dengan gangguan kecemasan. Perilaku suportif meningkatkan kepatuhan anak dengan dalam menjalankan sesi terapi psikologis. Yang ketiga itu hasil penelitian Sandrock 2021 dari buku Global Edition Textbook. Penelitian jangka panjang yang dikutip dalam buku ini menunjukkan pengabaian di masa kecil pada anak oleh orang tua mengakibatkan kerusakan pada area otak pada anak yang mengatur empati dan kontrol emosi yang sulit sekali diperbaiki bahkan dengan pengobatan medis sekalipun di masa depan mereka. Nah, bab yang terakhir adalah di bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu kesehatan mental anak, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan akademik, hubungan keluarga. Nah, sarannya itu untuk orang tua harus mendampingi anak, mengapresiasi anak kalau mereka mendapatkan juara dan lain sebagainya.
itu bentuk simpati kita untuk anak kita supaya senang mendapatkan hadiah itu. Nah, untuk anak itu kita harus mendapatkan teman yang baik, yang mendukung kita untuk semangat lagi, menjalankan hidupnya harus semangat lagi, harus berjuang pokoknya gitu. Untuk lingkungan atau pemerintah. Jadi, untuk pemerintah harus meningkatkan terapi psikologis, kayak buka klinik atau apa untuk anak yang terkena gangguan mental, entah itu untuk autisme atau ADHD atau yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan, dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah mengizinkan kita untuk berpresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.